Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yunepto di sini. Di video kali ini gue khusus akan bahas tentang Base ya, Base blockchain. Di mana Base blockchain ini adalah layer 2-nya Coinbase. Jadi gue sempat bahas videonya terkait yang testnetnya. Nah, sebenarnya sekarang Base ini sudah mainnet, tapi mainnetnya ini tuh dia belum full mainnet ya teman-teman ya. Jadi dia ini hanya dibuka untuk supaya para developer itu mencoba launching produk mereka di base mainnet dan untuk ngetes apakah produk mereka tuh berjalan dengan baik atau tidak. Jadi sebenarnya ini mainnet itu kayak mainnet alpha gitu. Jadi dia belum mainnet final. Nah, nanti mungkin setelah event-eventnya beberapa kelar itu kalian akan masuk ke mainnet final. Jadi sekarang ibaratnya kita udah masuk ke tahap retro drop ya. Kalian butuh modal di sini. Tapi baik lagi, sekali lagi gue ingatkan sebelum kita mulai untuk tutorial retro dropnya, si Coinbase atau Base blockchain itu dari awal banget dia bilang tidak ada airdrop token sama sekali. Jadi mereka bilangnya benar-benar tidak akan bikin token dan mereka itu full menggunakan Ethereum sebagai gas fee, liquidity dan juga governance token mereka gitu loh. Ya jadi baik lagi teman-teman di sini tidak bisa berharap banyak ya, tapi kalau kalian memang kekeh mau coba ngegarap, mau coba klaim-klaim NFT-nya, ya silakan tutorial ini buat kalian gitu loh. Tapi kalau kalian merasa gue sia-sia deh ngegarap base blockchain toh kata devnya nggak ada token, ya udah kalian bisa stop video ini dan nonton video lain. Oke, jadi gue akan langsung mulai aja. Jadi yang pertama ini muncul dari layer 3 ya. Layer 3 ini semacam kayak platform di mana kalian bisa mengerjakan beberapa quest ya. Dan layer 3 ini ngebantu kita buat mendapatkan informasi kayak gitu. Jadi bukan menjamin bahwa semua project yang masuk layer 3 itu pasti ada airdropnya kayak gitu. Jadi dia kayak ngebantu kita buat belajar aja, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, ini linknya udah gue taruh semua di deskripsi. Yang ini layer 3 ini bridge to base mainnet. Ini terbatas ya, dimana saat ini ada 15.900 orang yang ngegarap dari total 27.500. Rewardnya apa? Rewardnya kalian dapat 200 XP di layer 3 sama dapat 0,0005 ETH. Nah, ini caranya kita klik aja begin ya. Teman-teman udah connect wallet dulu pastinya. Di sini kalian tinggal continue aja. Ini kayak kita belajar sebenarnya dijelasin tentang apa itu base blockchain, ya gas fee-nya dan lain-lain. Oke. Nah, terus dia akan masuk ke dalam tahap quiz. Nah, ini kita continue aja. Base didesain untuk open source dan accessible, ya betul. Ya, terus kita next. Terus di sini kita disuruh fund wallet ya ke base mainnet kita. Kita disuruh ngirim minimum $2 dalam bentuk ETH. Kita bebas mau nge-bridge dari manapun, kita bisa. Bridge-nya itu dari Squid, Hop, Socket atau Layer 3, Seller, dan Satellite kayak gitu. Nah, di sini gue akan coba pakai, di sini dia logonya Optimism, Polygon, Ethereum sama Arbitrum. Jadi kita wajib nge-bridge dari salah satu 4 blockchain ini ke Base. Nah, di sini gue akan pakai yang socket layer 3. Kalian bisa klik di sini, ya, diklik aja, ya. Nanti akan terbuka atau linknya akan gue taruh di deskripsi juga, ya, untuk bridge-nya. Jadi gue akan bridge menggunakan layer 3 kayak gitu. Nah, di sini gue ada ETH di Arbitrum. Gue akan bridge ke Base, ya, dalam bentuk ETH juga. Dan di sini gue akan nge-bridge mungkin sekitar 0,002, ya. Coba kita cek ini estimasinya berapa dolar. $3, dia mintanya itu adalah di atas $2 ya. Jadi kalian bisa bridge lebih, tapi di sini gua akan coba naikkan aja. Karena nanti di sananya kita butuh gas fee ya dan lain-lain. Nah, ini gua akan bridge 0,002. Di sini dia akan ngasih beberapa pilihan ya, ada Synapse dan juga Hop. Hop ini ngasih return yang lebih besar, gas fee-nya kalian bisa 0,29 tapi dia waktunya lama 10 menit ya. Kalau Synapse ini lebih cepat tapi kan dapat outputnya lebih kecil. Nah, ini contoh kalau kita Synapse ini kepotong harus $36 dapatnya $33. Tapi kalau Hop kita lihat 36, 35 gitu. Jadi perbedaannya seperti itu teman-teman. Nah, terus di sini kita bisa lihat review rutenya ya. Ini gas fee-nya 0,29, kita review rute, kita klik. Nah, di sini kita akan ngirim ya dari Arbitrum ke Base pakai Hop ya. Terus gua akan klik confirm bridge. Jadi minimum gue dapatnya 0,0194 ETH ya, kurang lebih seperti itu. Kita confirm aja. Terus teman-teman silakan bayar gas fee dan eksekusi di MetaMask-nya. Ya, jadi ini gue akan eksekusi dulu. Akan gue klik, kita lihat ya.
Nah, kurang lebih kayak gini kan bisa lihat ya. Gue mengirimkan 0,02 ETH minimum 0,0194 ya ke base. Ini kita tunggu aja waktunya 10 menit. Ini kita bisa klik track on socket scan buat ngecek transaksi kita. Jadi teman-teman bisa klik aja kayak gitu. Nah, ini contoh gue klik ya, dan kita bisa lihat di sini ada transaksinya. Dia lagi mengambil dulu ya, fetching transaction, kita tunggu. Nah, ini dari source-nya, jadi sumbernya adalah Arbitrum. Jadi gua ajarin cara bacanya juga. Di Arbitrum ini gue sudah mengirim, jadi udah kepotong saldonya, jadi dia komplit. Nah, sekarang penerimanya, destinasi yang dikirimkan adalah chain-nya Base ya. Nah, ini dia masih pending nih, karena dia masih proses untuk pengiriman. Nah, ini kita tunggu selama 10 menit sampai dia kelar gitu ya. Nah, setelah gue menunggu sekitar 10 menit lebih, ini sudah berhasil, kan bisa lihat destination transaction complete ya. Jadi token itu sudah berpindah ke blockchain base, dan kalian bisa cek MetaMask-nya juga sudah bertambah ya. Jadi ini gue akan close saja, dan ini bridge-nya sebenarnya sudah berhasil. Jadi dia nggak muncul tulisan bahwa sukses, tapi kita harus ngecek di socket scan-nya kayak gitu. Nah, ini baru muncul ya ternyata ya. Nah, ini kita tinggal continue aja. Ini intinya kita sudah berhasil nge-bridge. Nah, ini gua akan close, dan teman-teman balik lagi ke layer 3-nya yang tadi quest-nya, terus tinggal di verify ya. Nah, ini kalau error kayak gini kan refresh aja dulu. Nah, kalau udah nanti dia akan muncul seperti ini. Ini kita disuruh minting base NFT. Nah, ini teman-teman bisa klik di sini open mint ya. Nanti linknya juga akan gue taruh di deskripsi video ya, untuk kalian minting NFT-nya. Nah, kurang lebih seperti ini ya, NFT kayak gini. Nah, terus teman-teman di sini klik aja mint. Kita klik connect MetaMask, pastikan connect-nya ke jaringan base ya, supaya kalian bisa minting NFT-nya. Nah, oke. Nah, kan lihat di sini di atas pojok kanan ini gue udah connect, terus tinggal klik tombol mint aja. Nah, ini mintnya sebenarnya bebas, kan bisa minting sebanyak apapun. Kalian bisa lihat di sini ya, pemiliknya, ownernya ada 61.000 orang yang minting, tapi NFT-nya yang udah termintingkan sampai 21 juta gitu loh. Jadi gue agak bingung nih, orang-orang kayak agak kurang kerjaan sih ya. Nah, ini gue akan coba lihat apakah kalau minting 1 sama 10 itu ada perbedaan biaya atau tidak gitu ya. Oke, jadi setelah gua cek di MetaMask gua, kalian mau minting 1, 5, 10 atau berapapun, itu tidak berpengaruh terhadap gas fee-nya. Jadi gas fee-nya itu tetap di sekitar 0,4 atau 0,5 dolar. Ya, jadi kalian mau minting 10 pun juga nggak masalah. Jadi ini gua akan coba minting 10. Ya, gua akan confirm. Nah, kita lihat sebentar. Dan minting sudah berhasil, kan bisa lihat ya. Coinbase NFT ini milik kamu. Ini kalian bisa share atau klik view on profile. Gua akan klik view on profile untuk lihat NFT-nya ya. Nah, ini gua akan buka. Kalian bisa lihat ini wallet gua. Nah, ini kita tinggal tunggu. Ini ternyata belum langsung masuk, jadi kita tunggu sampai NFT itu muncul gitu ya. Tunggu sampai di bagian owner. Nah, ini gue udah nunggu beberapa menit belum muncul. Mungkin dia butuh waktu lebih lama buat muncul di sini. Tapi kalau di sini gue cek secara blockchain, kalian bisa klik di sini ya, view on base scan. Secara blockchain ini sudah berhasil ya, sukses ya, kalian bisa lihat isi statusnya. Dan ini gue sudah dapat NFT-nya, sudah terminting ada 10 NFT bridge to base namanya gitu ya. Jadi ini kita close saja, kita anggap itu sudah berhasil ya. Dan ini gue akan tutup lagi websitenya yang untuk NFT minting ini. Terus teman-teman di sini di layer 3 balik lagi klik verify ya. Nah, ini udah disuruh untuk follow. Teman-teman silahkan follow Twitternya sama join guildnya ya. Contoh misalnya kalau di guild, gue klik di sini, kalian bisa lihat ya. Ini kalian dapetin beberapa role di Discord Coinbase kayak gitu, di base-nya. Jadi kalian bisa claim ya beberapa role-nya. Nah, terus di sini gue akan next saja. Kita tunggu sebentar. Ya, dan quest-nya komplit atau sudah berhasil. Nah, ini kalian akan mendapatkan langsung 0,0005 ETH atau sekitar 0,9 dolar lah ya. Itu buat bayar gas fee-nya. Nah, terus kan tinggal klaim aja di sini dapat XP, terus kan tinggal continue aja kayak gitu. Nah, ini sudah selesai untuk yang layer 3. Nah, next
Gue akan taruh linknya di deskripsi, yaitu Galaxy, yaitu Bridge to Base. Di sini kalian bisa lihat ya. Ini gue udah kelarin semua. Nah, kalau kalian tadi ngikutin gue dari awal, kalian bridge terus kalian minting NFT-nya, kalian tinggal kelarin Galaxy Passportnya ya, yang gue udah pernah berkali-kali sarankan kalian untuk minting Galaxy Passport. Terus kalian kelarin kuisnya juga gampang. Kalau kalian salah juga kan bisa ulang lagi, nggak ada masalah. Terus kan tinggal follow Twitter, retweet sama like gitu ya. Nah, terus kalau kalian udah hijau semua, kalian klik di sini participate. Nah, ini eventnya itu akan selesai 2 hari lagi sejak video dibuat, atau di tanggal 8 bulan 8 gitu. Nah, ini kalian dapat apa sebenarnya? Ini kalian bisa dapat Ethereum, yaitu 0,0005 ETH, dan ini diundi untuk para pemenang. Kurang lebih sih kayak gitu. Jadi nggak ada salah kita kelarin. Terus nextnya di sini dia itu eventnya kalau udah kelar, nanti kan 2 hari tanggal 8 dia kelar nih. Nah, dia ternyata ada event lanjutan gitu loh. Event lanjutannya adalah Celebrate On-Chain Summer, ini 8/9. Ada lagi nanti 8/10. Ya, ini kalau udah kelar 8/11, kelar 8/12, dan seterusnya kayak gitu. Jadi ini questnya masih banyak. Jadi teman-teman ini pantau aja. Kan misalnya ini tiap hari ada questnya. Jadi gue nggak mungkin bahas video ini setelah yang event pertama kelar. Nanti kan nggak bisa ikut gitu kan. Sayang, kalian dapat 100 poin juga. Jadi di sini gue lihat semua quest itu ada poinnya. Jadi kan bisa kumpulin poin untuk Galaxy di base-nya gitu ya. Jadi kalian pokoknya kelarin aja nih poin paling besar kan harus kelarin. Nanti kalau ada quest baru kalian kelarin aja kan, ikutin, kalian kelarin kayak gitu ya, karena masing-masingnya dapat 25 poin. Oke, nanti linknya juga akan gue taruh di deskripsi kali ya. Jadi kalian bisa bookmark gitu ya. Kalian bisa bookmark dan kelarin questnya. Nah, nanti kan bookmark aja kayak gini ya buat kalian cek setiap hari. Nah, next ini ada quest lagi. Ini questnya dari Orbiter ya, dari Orbiter. Kalian bisa buka di sini ada Orbiter Finance, Orbiter Bridge OTC Base Flight. Nah, di sini untuk yang Orbiter, gue akan jelasin ke kalian kenapa ini kita kerjakan aja. Karena di sini kalian akan mendapatkan reward spesifik gitu ya, tapi ini diundi. Nah, rewardnya apa aja? Rewardnya adalah pertama, kalian itu akan dapat 10 Pira Silver NFT, kan bisa minting gratis, di mana Pira NFT ini kalian akan dapat token Pira kayak gitu. Jadi untuk 10 orang yang beruntung akan dapat Pira NFT. Terus ada lagi Ducky NFT. Jadi dia kerjasama dengan project lain. Ducky NFT kalian akan dapat 20 free mint NFT. Jadi 20 pemenang bisa minting NFT gratis. Terus ada lagi Ducky Swap, kalian dapat $200 USDT. Nah, ini gue nggak tahu dibagi ke berapa orang. Terus ada lagi Best Name Service ya. Kalian bisa dapat free selama 1 tahun ya, domain gitu, dengan 5 sampai 4 karakter gitu ya. 5 orang untuk 4 karakter base domain. Terus ada lagi Beagle Swap 150 USDT sama Base Universe 100 USDT. Jadi ini partnernya dengan si Orbiter. Nah, cara kerjanya gimana? Cara kerjanya ini gampang. Kalian bisa retweet, terus follow ya, terus follow project-project rekanannya dia di Twitter ya. Ini gampang. Nanti kalian dapat poin. Nah, sama kalian disuruh untuk melakukan bridge menggunakan Orbiter Finance dari blockchain apapun bebas ya ke base kayak gitu. Nah, ini gue akan buka websitenya. Link bridge juga gue taruh di deskripsi. Kalian bisa cek di situ. Contoh di sini gue akan connect wallet dulu ya. Gue akan connect wallet dulu di sini. Jadi gue akan bridge lagi mungkin dari Arbitrum kali ya, dari Arbitrum ke base gitu. Jadi di sini gue akan bridge lagi 0,005 ya. Kalian bisa lihat gue akan bridge 0,005 ke base. Ini tinggal klik send ya. Di sini blockchain gue harusnya posisinya oke, udah Arbitrum. Nah, ini gue tinggal confirm aja. Nah, ini ada biayanya yaitu 0,001 gitu ya. Confirm and send. Nah, ini gue continue aja. Kita tunggu sampai dia bridge-nya berhasil. Nah, bridge-nya itu sebenarnya sih nggak lama ya, bentar doang kalau via Orbiter. Nah, teman-teman bisa lihat ini. Kita tunggu aja sampai Arbitrum-nya terpotong, lalu dia akan masuk ke blockchain base.
Nah, ini bridge-nya sudah berhasil, kan bisa lihat ya, dua-duanya sudah centang hijau semua. Jadi ini gue udah cek juga di di base gue itu sudah masuk ya ETH-nya. Nah, ini kita bisa balik lagi ke Galaxy-nya. Terus teman-teman tinggal verify aja dan dia akan hijau gitu loh. Ya, jadi ini dia akan langsung hijau ketika kalian sudah berhasil melakukan bridge. Nah, ini kalian bisa klaim poinnya. Total ada 550 poin yang bisa kalian klaim di sini. Kalian bisa lihat. Ya, jadi lumayan, dan ini eventnya kelarnya sampai tanggal 18 bulan 8 ya. Jadi kalian kalau bisa utamain yang sebelumnya dulu, yang minting NFT-nya itu dulu ya, sampai tanggal 8 karena sekarang tanggal 6 ya. Habis itu ini kan masih bisa santai lah sampai tanggal 18, tapi kalau kalian mau langsung hajar garap silakan. Oke, nah ini gua akan close ya untuk Galaxy yang Orbiter Bridge ya, linknya juga di deskripsi video. Lalu next ada lagi, ini bridge lagi, bridge-nya ini namanya All2. Nah, ini linknya juga gue taruh di deskripsi. Nah, All2 ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Base ya, karena Base tidak ada menyebutkan official pakai All2. Tapi di sini kenapa gue menyarankan kalian coba bridge pakai All2 ya? Pertama, nggak ada salahnya kita pakai platform lain gitu loh untuk meningkatkan peluang kita ya, hitungan kita melakukan bridge ya, sama aja kayak layer zero kita pakai platform lain yang sudah integrasi dan layer zero gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kan bridge-nya itu bisa dari Arbitrum ke Base ya. Jadi contoh sama gue pakai Arbitrum, atau kalau kalian mau gas fee yang murah bisa dari Arbitrum Nova atau Optimism ke Base, itu juga nggak apa-apa. Nah, ini gue akan bridge 0,2 ETH ya. Jadi gue akan bridge 0,2 ETH dari Arbitrum ke Base. Nominalnya kan bebas ya, ingat sesuai modal kalian. Terus gue akan klik aja send. Nah, gue akan kasih tahu alasan keduanya ya, nanti kenapa pakai All2 ya. Nah, ini gue akan confirm and send dulu. Dan ini cost-nya adalah 0,0008 ETH gitu ya, itu fee yang dibayarkan. Nah, ini gue akan continue aja. Nah, kurang lebih kayak gini, tampilannya sama ya, mirip-mirip Orbiter. Kalian bisa lihat ya, ini tinggal tunggu dari Arbitrum sudah centang, kita tinggal tunggu dari base ini masuk ya sampai dia centang juga. Oke, nah ini bentar banget, cepet banget, kalian bisa lihat. Ini gue nggak ada pause videonya. Kalau yang tadi sebelumnya gue ada pause video, tapi ini gue nggak ada pause, jadi ini cepet banget dia bridge-nya. Kalian udah bisa lihat di sini dia udah masuk ke base. Ini gue akan back. Ya, jadi di base gue itu saldonya udah nambah tuh, kan bisa lihat 0,2 gitu ya. Ya, jadi cepet, itu kelebihan dari All2. Nah, terus sama ini ada yang kedua, poin keduanya yang belum gue sampaikan adalah kalian kesempatan dapat airdrop dari All2. Ya, dari mana? Dari reward. Kalian bisa klik bagian rewardnya di sini, kalian ke bawah. Di sini ada namanya point details. Nah, kan lihat ya. Di sini point detailsnya adalah semakin banyak kalian melakukan transaksi dan semakin besar volumenya, maka kalian akan mendapatkan semakin besar poinnya. Kayak gitu. Nah, contoh di sini kenapa gue bisa menganggap volume itu penting? Nah, karena di sini gue lihat nih, di sini di bawah gue ada yang transaksi 6 ya, lebih satu daripada gue, tapi dia poinnya 204, lebih kecil. Sedangkan gue 590 ya, karena gue bridge-nya itu selalu volume itu mentok kayak tadi 0,2 ETH. Dan di sini gue udah buka mediumnya All2, kalian bisa baca di sini value point atau fungsi poinnya sih apa sih gitu ya. Jadi di sini dibilang poin ini memiliki fungsi yang sangat penting atau sebagai kredensial atau bukti untuk user activity atau aktivitas kita gitu loh. Dan kita berpartisipasi terhadap projectnya dia. Nah, di masa mendatang kita akan membuat bahwa poin itu teman-teman bisa mendapatkan airdrop. Ya, kalian bisa baca di sini, airdrop may be one of the possible benefit. Jadi airdrop adalah salah satu benefit yang bisa kalian dapatkan nantinya. Jadi semakin banyak poin yang kalian dapatkan, maka semakin besar potensial benefit atau manfaat yang akan kalian dapatkan di masa mendatang. Jadi kita nggak tahu apakah airdrop yang dimaksud tokennya si All2 atau token yang lain, tapi nggak ada salahnya kita coba garap perbanyak poinnya. Jadi ya ini salah satu bridge yang gue sarankan kalian. Jadi sekaligus kalian ngegarap perbanyak volume dan juga jumlah transaksi di base, kalian juga mendapatkan poin di All2 kayak gitu. Oke, ya jadi kurang lebih seperti itu penjelasan untuk All2. Ini gue akan close. Nah, next selanjutnya bridge lagi, ini dari Across. Nah, untuk bridge yang Across ini kalian bisa bridge dari Arbitrum, Optimism ya. Contoh di sini dari Arbitrum ya. Terus di sini kalian bisa bridge ke blockchain lain, tapi
menurut informasi yang gue dapatkan dari Base, nantinya dia akan segera menambahkan jaringan Base di sini. Jadi mungkin ini kalian bisa skip dulu, tunggu sampai di sini kalian bisa nge-bridge ke jaringan Base ya. Kurang lebih kayak gitu ya. Nah, kenapa kita bridge pakai across? Karena si pihak tim Coinbase itu ada menyebutkan across bridge kayak gitu. Makanya kenapa ya nggak ada salahnya nanti ketika dia sudah ada base-nya kalian garap aja, kalian sekali bridge gitu loh. Dan ini kalian sekaligus bridge-nya itu bisa sambil garap Axelar ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, next ada lagi Squid. Nah, Squid ini juga kan bisa dari Arbitrum ya, atau kan bisa dari jaringan lain Optimism dengan gas fee yang lebih murah, atau Polygon dan lain-lain ya. Ini udah ada banyak. Terus kalian bisa bridge ke jaringan Base gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalian bisa klik ke base-nya, Arbitrum ke base, dan ini kalian juga sekaligus garap Axelar juga, karena kalian bisa baca di sini powered by Axelar. Jadi si Squid ini ketika akan bridge dia itu pakai protokolnya Axelar kayak gitu. Nah, next ada lagi bridge lagi. Jadi bridge-nya banyak ya. Jadi kalian siap-siap aja bakar duitnya sama siapin modal yang cukup. Ini Satellite. Satellite ini juga powered by Axelar. Jadi sekaligus kalian sambil garap juga ya. Dan di sini kalian bisa dari Arbitrum ya, dari Avalanche, dari Binance, dari Celo ya, banyak ini pilihannya. Ya gue dari Arbitrum aja karena gue udah biasa, atau Optimism kan juga boleh. Terus ke blockchain base kayak gitu. Dan ini kalian bisa transfer ya dari ETH ke ETH. Ya, jadi kurang lebih seperti itu, kan tinggal send aja. Lalu next ada lagi bridge namanya Bunge ya. Ini kalau kalian lihat kenapa gua nggak bridge di Across, Squid, Satellite, karena ini menghemat waktu aja teman-teman, biar videonya nggak kepanjangan. Toh kalian harusnya dari yang awal itu lihat gua cara bridge udah ngerti lah ya. Kalian tinggal bridge aja gitu loh. Nah, ini ada lagi Bunge. Bunge ini kalian bisa bridge dari Arbitrum ya ke Base, ini juga udah bisa, atau kalian bisa dari Avalanche, dari Optimism itu juga bisa. Ya saran gue mungkin antara Arbitrum atau Optimism itu lebih cepat gitu. Nah, ini kan tinggal bridge aja sama ya. Kalian juga bisa review rutenya. Nah, ini contoh gue akan pilihnya ETH. Nah, kayak gini. Nanti dia akan cari nih rute tercepat. Kalian bisa cek, bisa pilih Synapse atau Hop. Jadi ini sebenarnya sama kayak layer 3 bridge ya. Jadi kalian bisa coba aja bridge dari Bunge. Nah, next ada lagi, ini adalah Stellar Bridge. Nah, untuk Stellar Bridge ini juga sama kayak Across ya, dimana dia itu belum support ke Base, tapi entah kenapa Stellar ini juga di-mention sama official dari Base. Jadi sama kayak Across juga teman-teman ya. Jadi kan bisa bridge nanti dari Arbitrum One atau dari Optimism ya. Nanti ke blockchain lain atau ke Base. Jadi kan tunggu aja sampai blockchain Base-nya muncul, nanti kan bridge aja pakai seller kayak gitu ya, untuk di bridge ya. Jadi kan sabar aja, kan cek aja, kalau udah bisa ya kalian bridge aja gitu. Nah, lalu yang terakhir ya, sebenarnya masih banyak lagi platform bridge lainnya, tapi tadi gue utamakan yang sudah di-mention atau sudah dibahas oleh tim Base official ya. Nah, sekarang ini yang bridge official dari Base-nya. Nah, ini kalau yang official Base-nya, kenapa gue taruh di terakhir? Karena ini modalnya lebih besar ya. Kenapa modal lebih besar? Karena kalian tidak bisa nge-bridge dari jaringan lain selain Ethereum. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, kalian hanya bisa dari Ethereum ke Base doang gitu loh. Ya, jadi gas fee-nya lebih mahal karena kan harus bayar gas fee Ethereum mainnet gitu ya. Nah, contoh misalnya gue max, ini kalau gue deposit gas fee-nya kan bisa lihat ya, lumayan besar gitu. Jadi kan akan biayanya lebih besar ya, modalnya lebih gede. Terus saran gue, kalian jangan pernah withdraw. Withdraw itu memindahkan dari base layer 2 ke layer 1 Ethereum. Nah, saran gue jangan pernah withdraw. Ya, kenapa jangan pernah withdraw kok? Karena itu lama banget. Minimum seminggu kalian nunggu sampai asetnya berpindah ke ETH mainnet gitu loh. Kan bisa lihat di sini transfer time. Withdrawal take about 7 days to finalize on base. Jadi kan butuh 7 hari buat masuk. Itu pun paling cepat teman-teman. Ada yang nyangkut sampai 14 hari, kalian bayangin. Jadi ya gue sangat tidak rekomendasi. Kalau kalian mau deposit silakan deposit hitungan beberapa menit
atau beberapa jam sudah masuk, tapi withdrawal kan nunggu 7 hari. Jadi ya ini sangat tidak rekomendasi, kalian skip aja untuk melakukan withdrawal melalui official. Kalau kalian pengen withdrawal pakai All2 aja atau pakai Orbiter atau pakai yang lain gitu ya. Jadi itu jauh lebih cepat. Oke? Nah, selanjutnya ini kita akan coba dapetin NFT ya. Jadi ini adalah NFT namanya Base Genesis Builder. Di mana NFT ini tuh ada 3 tiering ya. Gue akan jelasin dulu di sini. Tiering yang pertama adalah Gold Tier, di mana kalian akan mendapatkan ini ketika kalian menyelesaikannya itu di bulan Agustus ya. Nah, terus ini untuk early ya. Nah, terus dia ada Silver Tier. Ini ketika kalian menyelesaikannya di akhir Agustus. Dan bronze tier ini yang paling terakhir kalau kalian menyelesaikan itu di September. Jadi saran gue ya kalian kerjain secepat mungkin supaya dapat yang gold tier. Nah, NFT ini fungsi apa? Sebenarnya NFT ini tuh kayak bukti aja bahwa kalian sudah menjalankan menjadi seorang kayak developer atau ngedeploy smart contract di jaringan Base kayak gitu. Dan ya nantinya kalian akan mendapatkan beberapa apa ya kayak apa kelebihan-kelebihan khusus ataupun reward-reward, tapi dia tidak jelasin rewardnya itu apa gitu loh. Jadi ya kalian coba aja deploy, dapet NFT-nya, ya kita nggak tahu ke depannya seperti apa gitu ya. Dan nantinya NFT itu nggak langsung masuk wallet kalian, kalau langsung masuk ya berarti kan lagi hoki ya. Dia bilang sih dia akan airdrop NFT Genesis Builder NFT itu setiap minggu gitu loh. Jadi nanti kalian bisa cek di wallet kalian. Nah, cara ngerjainnya gimana? Kan buka dulu website namanya builder.base.rg, linknya sudah gue taruh di deskripsi. Terus kan ke bawah agree aja, terus continue, ya. Nah, terus di sini kan diminta untuk connect wallet. Nah, kalian bisa connect wallet di sini, ya, ke MetaMask-nya. Dan ini kalian butuh minimum, ya, kan butuh minimum di angka 0,007 base mainnet ETH. Pastikan jaringan kalian adalah jaringan base, terus kalian klik sign in to verify. Harusnya pertama kali kan hanya verify yang paling atas doang, dimana wallet kalian punya 0,007 base minimum. Nah, kayak gua gini ya, di bawahnya masih merah. Nah, sekarang kita harus ngedeploy dulu teman-teman, supaya kita bisa minting NFT-nya. Cara deploy-nya gimana? Cara deploy-nya kalian buka website namanya remix.ethereum.org, linknya akan gue taruh di deskripsi video juga ya. Nah, setelah kalian buka Remix, kalian klik di sini ya, Workspace ya. Terus klik Create. Nah, di sini kalian klik bagian template ya, choose-nya kita pilih ERC721 ya, yaitu NFT. Oke. Nah, kalau sudah dia akan muncul seperti ini, kalian bisa lihat ya. Dia udah kebuka OpenZep pilih ERC721. Terus di sini kalian cari yang My Token Sol. Kalian klik bagian sini My Token Sol-nya. Lalu kalian di sini ubah tokennya. Di sini kan ada My Token nih, kalian ubah namanya gitu loh. Misalnya testing. Terus di sini TST gitu ya. Ini tickernya TST. Nah, kalau udah kalian klik bagian sini ya, Solidity Compiler, diklik, terus compile My Token. Nah, kalian klik compile My Tokennya. Tunggu beberapa waktu. Dan pastikan dia sudah hijau seperti ini, centang hijau gitu ya. Nah, kalau udah kalian ke bawah lagi di sini Solidity Compiler, deploy and run transaction ya, di bawahnya Solidity Compiler itu di sini kalian klik. Nah, ini environment-nya kalian ubah, kalian klik di sini inject provider MetaMask. Nah, kalau udah kalian silakan klik deploy ya. Nah, ini kalian akan baca di sini ada creation of my token pending. Nah, ini kalian tinggal confirm aja di MetaMask kalian kayak gitu. Nah, kalau sudah berhasil, dia akan centang hijau di bawah sini kalian bisa lihat. Nah, ini kalian bisa klik di sini bagian deploy kontraknya. Ini kan ada smart contract address-nya. Kalian klik di sini ada kopinya, diklik. Nah, terus kalau udah, kalian silakan buka yang namanya basecamp.org. Lalu kalian di sini masukkan, ya. Nanti dia akan muncul tampilan seperti ini, teman-teman. Kalian bisa lihat di sini. Ini from ini adalah wallet address gua. Dan to ini adalah gue ngebuat smart contract. Kalian bisa baca kontrak bla 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 BC6. Jadi BC6 ini adalah smart contract yang gue buat, created. Ya, kalian bisa baca di sini. Terus kan di sini copy addressnya. Sebenarnya sama aja sama yang tadi sebelumnya gitu ya. Kan sudah copy. Nah, di sini gue keluarin gas fee adalah $11,55. Jadi gas fee yang dibayarkan untuk ngedeploy ya cukup besar, yaitu $11,55.
Nah, sekarang kan buka lagi website itu builder.base.org, kalian ke bawah, kalian klik bagian sini agree-nya, ya, kalian kita buka lagi. Terus nanti kalian silakan masukin verify lagi, ya, nanti dia akan muncul seperti ini. Kalian diminta untuk memasukkan kontraknya. Nah, untuk memasukkan kontraknya kayak tadi di remix, kalian tinggal copy aja ya di sini. Ya, contoh punya gue belakangnya C6 ini, ya akan copy paste di sini. Terus kalian ke bawah. Ini ditanya apakah kan sudah verifikasi dan publish ke source code di Basecamp. Ini kan no aja. Submit smart contract decoding via Dune, ini no dulu. Terus kalian masukin aja di sini website, sebenarnya bebas. Gue masukin Twitter gue ya. Terus di sini kan masukin wallet address kalian yang kalian pakai buat garap. Ini buat kalian dapetin NFT-nya karena NFT-nya tidak bisa dijual. Terus kalian masukin Twitter kalian ke bawah. Di sini kan I'm not a robot, kalian kelarin aja captcha-nya ya. Nah, terus kalian klik submit. Oke, nah ini dia submitnya sudah berhasil. Ini kan tinggal tunggu aja sampai nanti NFT-nya tuh masuk ke wallet kalian. Nah, ini selanjutnya ya. Selanjutnya adalah DeFi. Jadi di sini kalian bebas mau lanjutin atau tidak. Cuma kalau memang kayak Arbitrum ya, ini kita pengen gedein namanya volume trading atau volume swap ya sama liquidity provider. Jadi di sini ada dua DeFi yang bisa gua rekomendasikan, tapi baik lagi Dior ya, baik lagi Dior kan analisa lagi tentang dua DeFi ini. Jadi yang pertama adalah Ducky Swap. Ini sudah mainnet, sudah kalian bisa pakai di base chain ya. Jadi di sini tugas kalian itu adalah kan melakukan swap ya, swap aset apapun bebas ya. Kalian bisa dari Ethereum ke USDC itu boleh ataupun ke aset-aset lainnya gitu loh. Nah, kenapa Ducky Swap? Karena ini ada airdropnya. Jadi di sini ada dokumennya, gue akan buka dan gue jelasin ke kalian. Jadi saat ini dia airdropnya itu namanya Quark Drop fase 2. Dimana Quark Drop ini udah on chain, udah mainnet. Jadi sebelumnya itu gue ada share di grup Telegram ya, linknya ada di deskripsi video. Gue ada share ketika dia testnet. Jadi itu Quark Drop versi pertama yaitu testnetnya. Dan itu gratis ngegarapnya. Nah sekarang sudah mainnet, dia ini jatuhnya retro drop gitu ya. Dimana kalian harus melakukan swap. Nah di sini dia dijelasin bahwa ketika akan melakukan swap di Ducky Swap, setiap dolar yang kalian swapkan itu akan diakumulasi menjadi Quark Point gitu loh. Dan nantinya Quark Point ini akan bisa ditukarkan dengan Ducky Token. Nah, terus nggak cuma swap juga, ya, kalian bisa melakukan yang namanya Profit Liquidity, di mana kalian harus pilih Concentrate Liquidity, dan kalian stakingkan, diamkan selama 30 hari di Ducky Swap Mainnet. Di mana nantinya kalian akan termasuk bagian spesial Genesis Pool Program. Ini time-nya dari 3 Agustus sampai 9 September. Ya, minimumnya adalah $100. Jadi kalian bisa pecahin $50 ETH, $50 USDC atau $50 ETH, $50 Excel USDC. Jadi poolnya hanya pilih salah satu gitu loh. Let's say paling gampang kan pilihnya ETH USDC. Udah kalian siapin aja 50-50, kalian bikin LP. Rewardnya apa? Rewardnya adalah eksklusif Ducky Staking Pool, eksklusif NFT Staking Reward, dan NFT Whitelist. Itu untuk yang special Genesis Pool Program. Jadi caranya adalah kalau kalian nge-swap ya swapnya kayak biasa aja gitu ya. Contoh dari kalian pilih AXL USDC gitu ya, ETH, kalian siapin aja nih $50 gitu ya. Jadi kayak gini, terus nanti kalian swap, terus kalian tinggal bikin di sini liquidity, diklik. Kalian klik add liquidity, masukkan ETH dan USDC-nya. Kalian pilih yang ini 0,25 yang ada gambar apinya, terus kan tinggal masukin di sini 50. Udah kan tinggal add liquidity dan itu sudah selesai, sudah beres. Ya kan diamkan selama 30 hari dan kalian akan dapat rewardnya kayak gitu. Nah ini untuk spesial Genesis Pool Program. Kalau swap ya kan tinggal swap aja gitu loh. Pokoknya kan swap semakin banyak aset yang kalian swapkan, volume trade-nya, maka semakin besar poin yang kalian dapatkan. Dan ya estimasi gue ini selesai di tanggal 9 juga untuk yang swap, jadi berbarengan gitu loh. Nah, nantinya Quark Point ini seperti gue jelaskan kan akan bisa tukarkan untuk menjadi poin. Jadi kurang lebih kayak gitu ini untuk Ducky Swap sistemnya ya. Nah, habis itu DeFi kedua adalah Cloud Base. Nah, kalau Cloud Base ini dia
tidak ada program airdrop dari Swap dan juga Add Liquidity, jadi nggak kayak Daki. Cuma kalau kalian pengen coba Swap di Cloudbase, silakan buat menambah jumlah di apps yang kalian interaksikan. Mungkin kalian bisa swap sekali aja di Cloudbase, sisanya kan kalau kalian pengen gedein volume trade, kalian bisa perbanyak di Daki buat dapetin airdrop token Dakinya kayak gitu. Ya, jadi ini dua DeFi yang saat ini bisa gue rekomendasikan. Yang lain itu ada tapi belum mainnet, masih testnet ya. Mungkin nanti next gue akan update kalau ada yang bagus gitu ya. Jadi intinya semua akan gue taruh di deskripsi video. Oke, paling sekian dulu sampai sini garapan terkait base mainnet. Semoga bermanfaat buat kalian ya. Baik lagi, gue ingatkan developer tidak menjanjikan dan bilang bahwa dari awal tidak ada token untuk base ya, dia full pakai TH ya. Jadi kita jangan terlalu banyak berharap, tapi kalau kalian pengen coba ngegarap ya silakan gitu loh. Oke, semoga video bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen, share juga videonya ke teman-teman kalian. Kita ketemu lagi di next video, sampai jumpa dan terima kasih. Bye bye.